Jangan lupa di subscribe hashtag itu gratis. Halo semua, kali ini aku datang lagi dengan ala masak 10.000. Nah teman-teman, kali ini aku pakai ayam. Ayamnya ini adalah bagian paha yang sudah difilet teman-teman. Nah kalau beli ini itu sekilonya harganya 37.000 kalau di tempat aku teman-teman. Nah kalau kalian beli hanya seperempat aja ini harganya cuman 10.000. Nah ini kan kelihatannya dikit ya teman-teman, tapi ini akan aku sulap menjadi lebih banyak dan bisa dimasak untuk 1 hari teman-teman. Dan kenapa aku pakai paha filet? Karena paha filet itu lebih banyak lemaknya, jadi lebih gurih teman-teman. Kalau kalian pakai dada ayam itu bisa aja, cuman harganya lebih mahal dan kurang crispy gitu teman-teman. Oke deh, setelah kita lumurin sama jeruk nipis, langsung aja kita potong-potong teman-teman. Potong-potongnya sih aku lebih tipis-tipis kayak gini, dan kalian harus memotong melawan serat dari ayam ini supaya apa? Supaya nanti dia matangnya merata teman-teman, kayak gitu. Dulu aku pernah masak ini di rumah dan kebetulan datang keponakan aku, dan ketika aku suruh makan, dia makan ayam ini, tapi dia bilang udangnya enak banget. Jadi ngerasa masakan aku ini, ayam filet ini bukan terasa seperti ayam gitu teman-teman, jadi kayak dia makan tuh rasanya kayak udang. Dan kalau dia mau ke rumah dia pasti nanya dulu, masak ayam kayak kemarin lagi nggak, kayak gitu teman-teman. Dan ini nagih banget sih, serius, apalagi buat anak-anak kalian pasti senang banget dibikin kayak gini. Oke, setelah diiris-iris, ini aku masukin kaldu setengah sendok makan ya teman-teman. Kalian bisa sesuaiin sama selera kalian, dan sedikit garam. Habis itu aku tambahin sama soda kue teman-teman. Baru deh, habis itu aku pijit-pijit ayamnya supaya dia nggak pegal-pegal. Kalau misalkan kalian mau bikin ide jualan, ini bagus banget sih teman-teman. Jadi kalian bisa masukin ini ke dalam cup-cup kecil yang diisi sama nasi dan beberapa perintilan hiasannya kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini aku sediain 1 buah bawang bombay, 4 butir bawang putih, dan 2 batang daun bawang. Habis itu kita bakalan iris-iris ya teman-teman. Balik lagi ke ide jualan tadi, itu bagus banget sih teman-teman. Jadi kayak ada variasi buat jualan gitu, apalagi kalau misalkan kalian jual di depan sekolahan kayak gitu, atau di depan kampus mungkin teman-teman. Dengan harga murah mereka bakalan pasti ketagihan makan menu kayak gini teman-teman. Dan kalau misalkan kalian mau minimalisir budgetnya, kalian bisa pakai garamnya itu ditambahin sama mecin kali ya teman-teman, supaya lebih gurih dan lebih enak lagi kalau buat dimakan, dan harganya juga jatuhnya lebih murah teman-teman. Dan kayaknya next aku bakalan bikin video tentang bikin ini tapi dimasukin ke cup-cup kecil dan beberapa perintilannya supaya jadi ide kalian buat jualan. Dengan harga murah kalian bisa jual ini dan dapat keuntungan yang menurut aku nggak sedikit teman-teman. Daun bawang ini opsional ya teman-teman, jadi kalau kalian mau nggak pakai juga nggak apa-apa, cuman aku mau bikin lebih cantik aja supaya ada hijau-hijaunya gitu teman-teman. Nah oke, kita masuk ke sausnya teman-teman. Kita sediain 2 sendok makan kecap. Kalian bisa pakai kecap apa aja, tapi kalau di sini aku pakai kecap bengau supaya lebih gurih lagi. Nah yang ini adalah kecap Inggris teman-teman. Ini tinggal dikit karena aku sering banget pakai. Kalian gak usah ketakutan harganya mahal, karena ini 1 botol bisa dipakai 4 bulan teman-teman. Aku pakai ini 4 bulan karena aku sering banget bikin ayam kayak gini, apalagi pas tanggal tua gitu ya teman-teman. Ini bisa buat menghemat. Dan kita pakai 3 sendok makan untuk kecap Inggris. Terus ada sauri, kita pakai 2 sendok makan ya teman-teman. Oke, next kita ada saus tomat teman-teman. Kita pakai 3 sendok makan. Dan kalau kalian lagi kehabisan sama saus tomat, kalian bisa blender tomat. Dan pas mau masaknya itu kalian jangan langsung campur di dalam mangkok ini, kalian harus tumis dulu saus tomatnya. Nanti kalau misalkan saus tomatnya udah agak menyusut gitu teman-teman, baru kalian campurin sama saus-saus yang lainnya kayak gitu teman-teman.
Aku tambahin saus belibis, ini saus pedas teman-teman. Jadi aku pakainya cuma 1 sendok makan karena kalau kebanyakan nanti anakku bisa ngamuk-ngamuk. Terakhir aku tambahin sama merica atau lada ya teman-teman. Setelah kita diemin ayamnya sekitar 15 menit, baru deh kita campur sama tepung. Aku pakai 3 sendok makan tepung terigu. Ini aku masukin 2 sendok makan tepung terigu dulu, baru aku aduk-aduk. Dan terakhir nanti aku masukin 1 sendok makan lagi teman-teman. Nah kalau misalkan kalian mau lebih crispy, kalian bisa pakai tepung terigu yang protein rendah teman-teman. Itu mereknya Kunci Biru teman-teman. Jadi lebih garing lagi kalau misalkan kalian goreng. Nah kalau ini aku pakai segitiga biru karena yang ready di rumah ya itu teman-teman. Dan setelah kita pijit-pijit teman-teman, langsung kita goreng, langsung digoreng ya teman-teman. Karena kan ayam ini mengandung air, jadi kalau misalkan kita kelamaan kegorengnya, dia akan berair dan nyatu sama tepungnya. Jadi nanti nggak bisa lepas-lepas kayak gini teman-teman, jadi kayak bakwan nanti. Nah, kita langsung goreng secara terpisah kayak gini, supaya nanti nggak nempel ya teman-teman. Nah tuh udah mau masak teman-teman, bentar lagi kita angkat ya. Enaknya masak ini tuh lebih enak sih teman-teman, lebih cepat, lebih gampang, dan lebih hemat gas teman-teman. Oke, kita pakai penggorengan yang tadi, kita langsung masak untuk menumis si ayam crispy kita. Nah, ini pakai mentega. Jadi cocoknya masakan ini kita namain sama ayam mentega ya, teman-teman. Oke, kita lelehin mentega. Habis itu kita masukin bawang putih dulu ya, teman-teman. Habis itu kita langsung masukin bawang bombaynya, cuma sebagian aja ya teman-teman. Setelah itu kita masukin deh sausnya. Karena banyak banget yang nempel, jadi ini aku isi air sedikit. Habis itu aku kocok. Setelah itu aku masukin ke penggorengan ya teman-teman. Sebelum kita masukin ayamnya, aku tambahin kaldu. Sebenarnya ini udah asin, cuman agak sedikit kurang, jadi aku tambahin kaldu.
Setelah ayamnya masuk, kita langsung masukin semua bawang bombanya ya teman-teman. Kenapa aku masukin bawang bombanya di terakhir? Karena supaya nanti pas kita makan itu bawang bombanya masih fresh teman-teman. Dan yang terakhir, sebelum kita matiin kompornya, kita masukin daun bawangnya ya teman-teman, supaya warnanya lebih cantik. Udah selesai nih teman-teman, ayam mentega kita. Ini cuma 10.000 dan kalian bisa masak ini untuk seharian teman-teman. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk inspirasi masak hemat teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya channelnya, supaya aku tetap bagiin tentang inspirasi memasak hemat. Tuh, enak banget loh teman-teman, kalian wajib deh coba masak kayak gini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa.